sebagai warga negara tentu saja harus mematuhi proses hukum yang Selamat datang lagi di channel ini. Saya Mat Rashid, bukan siapa-siapa, tapi saya juga punya hak yang sama untuk berbicara. Kali ini kita akan membahas salah satu berita aktual, yaitu soal Hasto Kristianto, PDIP, dan Puan Maharani. Ya, di hari ulang tahun PDIP yang ke-52 ini ada kado indah untuk PDIP. Salah satunya adalah kasus Hasto yang sudah ditetapkan mulai sejak tanggal 24 Desember kemarin tahun 2024. Meski tidak terlalu mengganggu stabilitas hari ulang tahun PDIP yang ke-52, tapi sedikit banyak persoalan kasus yang dihadapi Hasto Kristianto menyibukkan PDIP saat ini. Salah satunya saat ini yaitu muncul pernyataan dari Puan Maharani. Sebagai kader PDI, Puan Maharani menyebut bahwa Hasto yang dipanggil pada tanggal 13 Januari 2025 sesuai dengan permintaan Hasto kepada KPK. Kok bisa ya ada tawar-menawar seperti itu? Lucu banget sih. Menurut saya kalau memang sebenarnya Hasto itu sudah jadi tersangka, kenapa masih dibiarkan? Kenapa masih diberi waktu untuk lucu aja sih. Kalau misalnya memang ya KPK sudah menemukan bukti, menemukan bukti-bukti itu, kenapa masih dikasih waktu sampai tanggal 13? Kenapa nggak langsung ditangkap waktu itu saja saat misalnya penggeledahan rumahnya kayak gitu loh. Ini kok ada tawar-menawar sih? Ke orang bawah emang ada yang kayak gitu, tawar-menawar seperti itu. Ya lucu aja sih negeri ini. Kalau menurut kalian gimana sih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Harusnya Hasto KPK di sini bukan Hasto. Harusnya KPK langsung tangkap aja, nggak usah nunggu tanggal 13. Kok masih ini minta setelah HUT kayak gitu, apa itu? Tapi yang jelas Hasto seperti yang diungkapkan oleh Puan Maharani bahwa PDIP secara lembaga dan juga Hasto akan melalui proses hukum yang ada di Indonesia, yaitu Hasto akan hadir ke pemanggilan KPK pada tanggal 13 Januari 2025, tepatnya pada hari Senin ini. Persoalan pengganti Hasto sebagai Sekjen PDIP, karena PDIP sebentar lagi akan menghadapi Kongres yang akan dilaksanakan bulan April. Tentunya perlu disiapkan siapa sih penggantinya. Terlepas kalau menurut saya Hasto ini nantinya kalau misalnya tidak jadi ditangkap, tidak ditemukan buktinya oleh KPK, ya kalau sudah terseret seperti ini harusnya diganti sih. Tapi kalau Puan Maharani punya pendapat bahwa saat ini di internal PDIP masih belum memikirkan soal siapa pengganti Hasto. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan dipikirkan lagi, tapi memang mungkin saja Hasto tidak akan diganti. Ya, seperti itu kalau menurut saya. Silahkan kalian yang punya pendapat juga tulis di kolom komentar di sini. Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Puan menegaskan PDIP akan patuhi dan patuh sepatuh-patuhnya terhadap proses hukum yang melibatkan Hasto. Status tersangka kepada Hasto diumumkan oleh Ketua KPK Setio Budianto pada tanggal 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku. Ya, KPK menjerat Hasto dengan pasal suap. Dia diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan pada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sekjen PDIP itu juga ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal perintangan penyidikan
Hasto diduga menghalangi KPK dalam menangkap Harun Masiku. KPK dijadwalkan akan memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin 13 Januari. Hasto pun memastikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut. Hari ini Hasto juga telah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap status tersangka yang menimpanya. Permohonan dalam gugatan ini adalah Hasto Kristianto, sedangkan pemohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Puan Maharani juga meminta semua pihak menghormati mekanisme internal PDI Perjuangan menyusul adanya dorongan soal pergantian Ketua Umum atau Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik yaitu Puan Maharani memastikan belum ada pembicaraan di internal partai terkait pergantian Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto soal ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Menko PMK itu pun memberi penjelasan tentang pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyoroti bagaimana KPK mengabaikan tersangka korupsi lain, padahal kasusnya cukup besar.